Guess ada yang sama kayak gua gak sih? Kalau merasa gameplay GTA 4 tuh jarang banget muncul di internet, malahan yang sering muncul tuh GTA San Andreas dan GTA 5. Lalu kenapa GTA 4 jarang muncul di internet? Jadi GTA 4 adalah entry utama ke-6 dalam seri Grand Theft Auto, setelah Grand Theft Auto, San Andreas tahun 2004, dan seri ke-11 secara keseluruhan. Game ini berlatar belakang kota Liberty yang fiktif, yang berbasis di kota New York. Cerita pemain tunggal ini mengikuti veteran Perang Eropa Timur, yaitu Niko Bellic, dan upayanya untuk melarikan diri dari masa lalunya ketika berada di bawah tekanan penjahat kelas kakap. Desain dunia yang terbuka memungkinkan pemain bebas menjelajahi Liberty City, yang terdiri dari 3 pulau utama, dan negara bagian tetangga, Alderney, yang berbasis di New Jersey. Game ini dirilis pada tanggal 29 April tahun 2008 untuk Xbox 360 dan PlayStation 3 serta pada Desember tahun 2008 untuk versi PC. Tokoh utama dalam game Grand Theft Auto 4 adalah Niko Bellic. Ia adalah seorang veteran perang dari Eropa Timur yang datang ke Liberty City untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan melarikan diri dari masa lalunya. Niko Bellic adalah karakter yang kompleks dengan masa lalu yang kelam sebagai seorang tentara dalam Perang Yugoslavia. Ia datang ke Liberty City untuk mencari seseorang yang mengkhianatinya dan untuk mencari mimpi Amerika. Selain Niko, dalam game juga terdapat tokoh-tokoh penting lainnya seperti Roman Bellic, Johnny Klebitz, dan Luis Lopez, namun Niko adalah karakter yang dapat dimainkan dan menjadi fokus utama cerita. Cerita ini bermula saat Niko Bellic diundang oleh sepupunya yang bernama Roman Bellic, yang mengaku sudah sukses dan kaya. Namun, kenyataannya Roman hidup sederhana dan terjerat hutang, bahkan sering dikejar lintah darat. Niko awalnya hanya ingin mengejar American Dream, tapi ia juga menyimpan dendam pribadi, mencari pengkhianat dari masa lalunya saat perang di Eropa Timur. Niko mulai membantu Roman keluar dari masalah, namun justru makin terjebak dalam dunia kriminal Liberty City. Sepanjang cerita, Niko harus mengambil banyak keputusan moral, termasuk siapa yang harus ia percayai atau bunuh. Niko akhirnya bertemu dengan orang-orang yang terkait masa lalunya, termasuk Darko Breivik, sosok yang diduga mengkhianati pasukannya dulu. Pemain diberi pilihan untuk mengampuni atau membunuhnya. Jika memilih untuk mengampuni Darko Breivik dalam game Grand Theft Auto 4, Niko Bellic akan melepaskan hasrat balas dendamnya, dan Darko akan melarikan diri tanpa pernah terlihat lagi. Meskipun Niko awalnya mempertanyakan keputusannya, ia akhirnya menyadari bahwa membunuh Darko tidak akan memberinya kedamaian yang ia cari. Jika Niko Bellic memilih untuk membunuh Darko Breivik di Grand Theft Auto 4, ia akan menembaknya beberapa kali hingga tewas. Setelah itu, Niko akan merasa kosong dan tidak puas, meskipun awalnya merasa puas karena telah membalas dendam. Puncak klimaks pada game ini terjadi pada pilihan Niko antara Deal atau Revenge. Roman Bellic atau KT akan terbunuh di pernikahan Roman. Jika memilih opsi Deal, Niko bertemu Phil Bell di sebuah rumah bandar di Tudor, namun, ternyata Raskalov mengejar balas dendam. Ia membunuh orang-orang yang seharusnya diajak Niko membuat kesepakatan. Di GTA 4, Niko akan bekerja sama dengan Phil Bell untuk mencuri uang dari kesepakatan yang gagal dengan Dmitry Raskalov. Lalu jika memilih Revenge, Niko akan melawan anak buah Raskalov. Setelah berjuang melawan anak buah Raskalov, Niko berhasil masuk ke ruang kasino. Di dalam kasino, Niko menyaksikan Raskalov mengeksekusi Jimmy Pegorino, dengan Raskalov mengklaim ia ingin menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Lalu Raskalov melarikan diri lewat atap kasino setelah melihat Niko. Beberapa kemudian Jacob tiba dengan helikopter dan menyuruh Niko naik. Setelah pengejaran singkat, kedua helikopter jatuh di Pulau Kebahagiaan, tempat Niko mengejar dan membunuh Raskalov atas pengkhianatannya dan atas rencana pembunuhan Roman. Jadi kesimpulan cerita GTA 4 adalah kisah tentang imigran yang mencari mimpi, namun terjebak dalam lingkaran kejahatan, dendam, dan kehilangan. Endingnya pahit, menegaskan bahwa kejahatan selalu membawa konsekuensi. Sebelum dan sesudah perilisan game GTA 4 ini sudah muncul kontroversi. Beberapa adegan kekerasan pada game ini menimbulkan komentar pada jurnalis dan pejabat dan kadang-kadang disebut simulator pembunuhan. Meminum air keras sambil membawa kendaraan mendapatkan kritik serta ada beberapa fitur yang disensor pada sebagian negara seperti Australia dan Selandia Baru walaupun kemudian dilepas.
Lebih parahnya lagi setelah game ini dirilis beberapa tindak kriminal telah dilakukan, seperti pembunuhan dan kekerasan seksual, dikaitkan dengan pengalaman para pelaku dengan game ini, sehingga menimbulkan kontroversi lebih lanjut. Lebih parahnya tindakan pembunuhan yang ini ternyata anak di bawah umur yang berusia 8 tahun, ia membunuh neneknya yang berusia 90 tahun. Pihak kepolisian wilayah Louisiana meyakini bahwa tindakan sang anak besar kemungkinan dipengaruhi oleh video game brutal Grand Theft Auto 4. Hal ini terungkap ketika sangat anak mengaku bahwa sebelum melakukan hal itu ia bermain GTA 4 di PS3 miliknya, sehingga polisi menduga bahwa ia melakukan hal itu karena terobsesi dari game GTA 4 yang dimana setiap membunuh karakter akan mendapatkan hadiah. Padahal game GTA 4 ini dianjurkan untuk dimainkan orang dewasa, namun entah kenapa game ini bisa dimainkan oleh anak di bawah umur. Orang tua dari anak tersebut pun diyakini mendapat hukum yang sesuai. Mantan pengacara Jack Thompson mengkritik keras GTA 4 dan mengancam game ini akan tidak didistribusikan jika masih ada fitur berbahaya yang belum dihapus. Menurut Wikipedia, kalau menurut gua ya. Jadi inilah alasannya. Ingat menurut gua. Jumlah pemain aktif Grand Theft Auto 4 saat ini tidak tersedia secara publik dan spesifik untuk semua platform. Namun, berdasarkan data Steam, jumlah pemain harian dalam 24 jam terakhir berkisar antara 42.693 hingga 91.259. Satu hari setelah dirilis saja game ini sudah terjual 3,6 juta kopi atau 310 juta dolar jika dirupiahkan kurang lebih 5 triliun. Lalu satu minggu saat game ini dirilis, game ini sudah mencapai lebih dari 6 juta kopi di seluruh dunia dan menghasilkan 500 juta dolar dan jika dirupiahkan sekitar 8 triliunan, jika dibandingkan dengan GTA San Andreas dan GTA 5. Jumlah pemain aktif GTA San Andreas bervariasi, tetapi diperkirakan ada sekitar 50.000 plus pemain aktif setiap saat di mode multi pemain SAM. Jumlah pemain aktif GTA V bervariasi, tetapi berdasarkan data Steam, sekitar 42.064 pemain sedang bermain secara bersamaan pada tanggal 19 Agustus tahun 2025. Tetapi jika jumlah pemain aktif GTA 4 ini dibandingkan dengan dua GTA yang lain jumlahnya bisa dibilang lebih banyak GTA 4, namun kenapa gameplay GTA 4 jarang muncul di sosmed? Apakah karena pemainnya males rekod gameplay GTA 4? Seperti yang kita ketahui bahwa game GTA SA dan GTA 5 memiliki fitur multiplayer atau SAMP, lalu apakah GTA 4 memiliki fitur SAMP dan multiplayer? Ya, Grand Theft Auto 4 GTA 4 memiliki mode multiplayer. Mode ini memungkinkan hingga 32 pemain untuk bermain bersama secara online, menjelajahi peta, dan berpartisipasi dalam berbagai mode permainan seperti Deathmatch, and then the basics of multiplayer such as range, positioning, and accuracy, balapan, dan lainnya. Perlu dicatat bahwa dukungan untuk mode multiplayer di PC melalui Games for Windows Live dihentikan pada tahun 2020. Selain itu GTA 4 menggunakan mesin grafis yang memungkinkan tampilan HD dengan detail yang ditingkatkan dibandingkan GTA San Andreas. Mesin ini menghasilkan efek pencahayaan yang realistis, termasuk efek sinar matahari dan cuaca yang berubah-ubah, serta efek volumetrik yang memungkinkan sinar matahari menembus interior yang berdebu. GTA 4 juga dikenal dengan ton warna yang cenderung gelap dan abu-abu, yang dianggap sebagian pemain kurang menarik. Namun di sisi lain sebagian pemain merasa bahwa dunia yang ada di GTA 4 terlalu kecil dibandingkan GTA sebelumnya. GTA 4 hanya memiliki luas 16 km persegi, sedangkan GTA SA memiliki luas peta 36 km persegi dan GTA 5 sekitar 127 km persegi. Dan disinilah salah satu alasan kenapa orang banyak yang jarang memainkan gamenya, karena mapnya yang kecil sehingga membuat pemain merasa kurang variatif untuk dijelajahi. Lalu beberapa pemain merasa misi-misi di GTA 4 kurang menarik karena repetitif dan terasa seperti kerja keras. Namun setiap orang memiliki selera yang berbeda, sebagian ada yang menyukai kompleksitas cerita dan karakter, namun ada juga yang merasa misi-misinya membosankan dan gameplaynya sulit. Jika Anda menghargai cerita yang mendalam dan karakter yang kompleks, GTA 4 layak untuk dicoba. Walaupun game ini bisa dibilang lebih baru daripada GTA San Andreas, GTA 4 juga memiliki keanehan, yaitu salah satunya, pemain tidak bisa berenang menyelam di bawah air dan nyelam, Mbak. Kita tuh nggak bisa kayak GTA San Andreas atau GTA 5 yang bisa nyelam ke bawah laut gitu. Dan memiliki
bak berjalan di dasar laut. Kita itu ya kalau pengen nyelam ya nggak bisa gitu. Nah, satu-satunya cara Ini mah kocak banget sih, cuma nyelam ke air aja gak bisa. Auto diketawain GTA San Andreas ini mah. Sebagian pemain juga merasakan bahwa mengendarai kendaraan di GTA 4 agak sulit untuk dikendalikan, dikarenakan bobot mobil yang lebih berat, fisika yang lebih realistis, dan kurangnya kelincahan membuat pemain merasa kesulitan dalam mengendalikan kendaraan, terutama saat menikung atau melakukan manuver cepat. Salah satu fitur GTA 4 yang menurut gua unik adalah cheat-nya yang berbeda dari GTA lainnya. Pada GTA 4 pemain dapat melakukan cheat menggunakan handphone dan memasukkan kode angka-angka untuk mengaktifkannya. Tetapi ini bukan salah satu alasannya, ya ini hanya keunikan yang berbeda dengan GTA lain. GTA 4 adalah game yang dirilis Rockstar pada 2008 versi terbaru dari GTA SA. Game ini sama seperti GTA yang lain yang bisa menggunakan cheat, namun cheat GTA 4 memiliki cara yang berbeda. Game ini bisa dimainkan di PC, Xbox 360 atau PS3. Setelah game ini dirilis, game ini mendapatkan kontroversi dan kritik soal fitur dalam gamenya yang dapat menyebabkan seorang meniru aksi kejahatan, tetapi game ini dianjurkan untuk orang dewasa agar tindak kejahatan tidak ditiru. Game ini memiliki peta yang kecil dan warna yang lebih keabu-abuan sehingga pemain merasa kurang menarik pada game tersebut. Pesan moral yang dapat kita petik pada game ini adalah bahwa melakukan kejahatan tidak akan sepenuhnya mendapatkan hidup yang nyaman. Hidup di dalam tempat yang penuh kriminal adalah bukan pilihan untuk orang yang tidak memiliki nyali yang kuat.